Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua hari ini ada di dalam pertolongan Tuhan, ada di dalam kebaikan-Nya yang nyata. Kita bersyukur bersama dengan renungan keluarga Kristen, kita akan bersama-sama belajar firman-Nya. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Hari ini Tuhan menolong kembali kami. Kasih setiamu tiada pernah berakhir, kasih setiamu tiada pernah berkesudahan. Terima kasih banyak, Tuhan sudah menolong kami sampai di hari ini. Kami mohon urapan Tuhan, kami mohon pengertian Tuhan untuk kami belajar akan firman-Mu. Kami naikkan syukur kami bagimu. Kami puji Engkau Allah yang maha dahsyat, yang mengasihi kami dengan setia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami mohon pertolongan-Mu untuk kami merenungkan firman. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama belajar bagian firman Tuhan yang menolong kita, menolong saya dan Bapak, Ibu, Saudara semakin mengingat, semakin menghargai kasih dan pengorbanan Tuhan. Saya mau mengajak kita merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema Jika Aku di Getsemani. Jika Aku di Getsemani. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Matius pasal 26 yang akan menjadi bagian perenungan untuk kita di dalam ayatnya yang ke-56. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Bapak, Ibu, Saudara, ini merupakan bagian dari perikop di mana Tuhan Yesus ditangkap. Dan penangkapan Tuhan Yesus terjadi di Taman Getsemani. Jika aku di Getsemani, jika saya dan Bapak, Ibu, Saudara ada di Getsemani pada malam hari itu, kita yang menyatakan diri sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita yang menyatakan diri dan mengikrarkan iman kita percaya kepadanya dan menjadi murid Kristus, apa yang akan kita lakukan? Atau sebenarnya bahasa sederhananya, siapa saya jika saya ada di Getsemani dan apa yang harus saya lakukan? Di Taman Getsemani ada beberapa tokoh yang dikisahkan dalam bagian ini. Ada dalam peristiwa di Taman Getsemani, ada Petrus, ada Yudas, dan ada Tuhan Yesus. Banyak kita saat ini sebagai orang percaya suka melihat dan suka memberi komentar. Suka menjadi netizen gitu ya kalau kita melihat berita-berita apa yang terjadi. Pada saat peristiwa-peristiwa memasuki masa Jumat Agung, masa Paskah ini, kalau kita melihat peristiwa yang terjadi dalam penangkapan Yesus, banyak orang percaya atau banyak orang Kristen atau murid-murid Tuhan itu memberi tanda silang atau memberi tanda nilai negatif kepada Yudas atau Petrus. Tapi sebenarnya secara realita ada, jika aku ada di Taman Getsemani, aku ini jadi siapa kira-kira? Kira-kira sikap yang mana yang aku akan lakukan ya gitu. Bapak, Ibu, mari kita perhatikan dari perikop ini. Saat di Taman Getsemani, Tuhan sudah memberitahukan bagaimana Petrus untuk berdoa, berjaga-jaga karena dia akan memasuki masa-masa tidak mudah, karena Tuhan katakan malam ini imanmu akan tergoncang karena gembala akan ditangkap. Jika aku di Taman Getsemani, sebenarnya aku ini Yudas atau aku ini Petrus dan para murid yang lain, atau aku ini akan menjadi pengikut Yesus yang akan setia mengikuti Yesus untuk menggenapi firman Tuhan. Di Taman Getsemani, yang pertama Yudas. Yudas datang ke Taman Getsemani sama seperti murid-murid yang lain
Hanya kalau murid-murid yang lain datang ke Getsemani karena diajak Tuhan untuk berdoa. Tuhan mengajak mereka datang berdoa di Taman Getsemani. Apa yang mereka lakukan jika mereka di Getsemani? Dan waktu itu mereka datang ke Getsemani karena diajak Tuhan, apa yang mereka lakukan? Tuhan katakan kepada mereka, ayo di sini datang dengan aku, berjaga-jagalah dengan aku. 1 jam saja berdoa berjaga-jaga. Tapi apakah yang mereka lakukan? Waktu Tuhan Yesus pertama pergi berdoa, Tuhan sudah bilang berjaga-jagalah karena daging ini lemah. Tetapi begitu selesai Tuhan berdoa, Tuhan melihat mereka datang, mereka sedang tidur. Lalu Tuhan ingatkan mereka, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah, berdoalah. Dan Tuhan kembali berdoa. Tuhan melihat mereka sedang tertidur lagi. Karena mata mereka sudah berat. Ada yang menyatakan, menuliskan bagaimana dalam Injil ini, bagaimana mereka karena saking sedihnya mereka tertidur. Mereka diajak datang ke Getsemani untuk berdoa, tapi tidak ada satu orang pun yang berdoa kecuali Tuhan Yesus sendiri. Itu Petrus dan murid-murid yang lain. Murid yang kedua yang datang ke Getsemani adalah Yudas. Yudas juga datang ke Getsemani, tapi bukan karena ajakan Tuhan Yesus, tapi karena dia sedang melaksanakan misinya, bagaimana mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Dan malam itu adalah kesempatan yang baik bagi Yudas. Yudas pintar mencari kesempatan dan dia lihat ini kesempatan yang baik. Dia tahu Yesus sedang pergi ke Getsemani, bukan ke bait Allah. Kalau di bait Allah banyak orang yang lihat untuk ditangkap. Tapi ini malam hari, dalam kondisi situasi gelap, ini malam hari, dan yang ada hanya murid-murid Yesus saja. Karena memang imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat waktu itu yang mau menangkap Yesus tidak berani kalau menangkap di depan orang banyak. Maka kesempatan paling baik adalah saat Yesus berdoa di tempat yang sunyi, di tempat yang sepi, di Getsemani. Yudas datang menyerahkan Yesus. Menyerahkan Yesus dengan apa? Dengan ciuman. Dan yang sering tindakan Yudas ini dibicarakan negatifnya, diomongin kesalahannya Yudas. Bapak Ibu Saudara, kita siapa jika kita di Taman Getsemani? Apakah kita seperti Petrus dan murid-murid yang lain? Diajak Yesus untuk berdoa, tetapi tidak berdoa, tapi tidur di sana. Oh, aku bukan Yudas, aku tidak menyangkal Yesus. Tapi apakah yang kita lakukan di Taman Getsemani saat itu? Jika kita adalah bagian dari murid Tuhan, apakah kita sanggup? Apakah kita berkomitmen? Apakah kita bersedia menanggung penderitaan, menanggung aniaya, menanggung cawan yang pahit? Jika kita mau mengikut Kristus, Tuhan katakan, sangkal diri, pikul salib, ikutlah aku. Mari kita bersama melihat bagaimana Petrus dan murid-muridnya bukan hanya tidur di Taman Getsemani. Di dalam ayatnya yang ke-56, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri waktu Yesus ditangkap. Padahal sebelumnya Petrus waktu Yudas kasih ciuman ke Tuhan Yesus sebagai tanda penyerahan, Petrus ambil pedangnya ya, memutus telinga seorang hamba dari imam di situ. Dan Tuhan pulihkan kembali telinganya. Tapi Petrus yang begitu semangat mengambil pedang, kemana dia? Waktu Tuhan Yesus ditangkap, Alkitab menulis dengan jelas, lalu semua murid itu, tidak ada seorang pun murid di situ setelah Tuhan Yesus ditangkap oleh mereka. Padahal tahu Tuhan sudah 4 kali loh kasih tahu bahwa anak manusia itu akan ditangkap, akan dianiaya, menderita banyak aniaya dan lalu dibunuh. Tuhan sudah kasih tahu, Tuhan sudah persiapkan hati para murid. Tuhan sudah beritahukan apa yang akan terjadi. Tapi di mana para murid saat Yesus ditangkap? Semua pergi
semua meninggalkan dia dan melarikan diri. Sebuah perenungan sederhana buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Jika aku di Getsemani, apa yang aku lakukan? Apakah aku seperti Petrus dan murid-murid lain yang karena beban berat hidup ini aku tertidur? Hari-hari ini Tuhan sedang menarik kita untuk memasuki momen-momen Getsemani. Apakah yang Bapak Ibu Saudara lakukan memasuki masa-masa persiapan perjamuan kudus Jumat Agung? Masa-masa memasuki penderitaan Kristus di dalam perenungan dan peringatan kita sebagai orang percaya. Banyakkah kita sedang berdoa? Atau banyakkah kita tidur? Atau banyakkah kita sedang sibuk seperti Yudas yang mencari kesempatan di mana bisa mendapatkan keuntungan? Waktu-waktu kita sekarang ini ya seperti biasa. Ini kan waktunya untuk bekerja. Waktu itu adalah uang. Kalau kita nggak kerja, kita nggak dapat uang. Jadi ya nanti aja lah waktunya ke gereja, ya ke gereja. Tapi sekarang nih waktu kesempatan yang baik untuk dapat uang, ya aku dapat uang. Nanti pergi ke Getsemani, ya pergi aja ke Getsemani. Bapak Ibu Saudara, mana yang lebih banyak kita lakukan? Kita menghakimi Petrus menyangkal Yesus. Kita menghakimi murid-murid yang tidak berdoa. Tapi sebenarnya kita juga tidak punya waktu untuk berdoa. Kita tidak memiliki kesempatan khusus mengambil waktu untuk waktu doa berjaga-jaga. Kita doanya hanya doa ceklok. Doa kita hanya doa permintaan. Doa kita hanya doa mengeluh. Doa kita hanya doa yang sekedar saja berdoa. Bukan doa berjaga-jaga. Kita sering menghujat Yudas. Kita sering mengutuk Yudas. Kita benci dengan Yudas. Tapi hidup kita sebagai murid Yesus, kita pakai untuk mencari keuntungan sendiri. Kita pakai kesempatan yang ada sebagai kesempatan yang baik untuk mendapatkan keuntungan, untuk menambahkan jumlah pundi-pundi keuangan pribadi kita. Jika aku di Getsemani, apakah aku seperti Yesus yang taat kepada kehendak Bapa? Semuanya ini terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Ini adalah program rancangan Bapa untuk menyelamatkan manusia, di mana anak manusia harus ditangkap. Di Taman Getsemani, Yesus bertekun dalam doa. Yesus taat mengerjakan panggilan Bapa. Hari-hari ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara, jika di Getsemani Tuhan berdoa bergumul untuk mentaati rancangan Bapa, dalam pergumulan yang gentar, yang sedih, yang menyedihkan, yang mengkhawatirkan, Yesus menghadapinya dengan berdoa. Maka aku juga akan berkomitmen untuk hidup di dalam doa, membawa segala sesuatu yang kujalani dengan berdoa. Dan jika aku di Getsemani, karena dagingku lemah, aku tidak mampu, aku akan terus berdoa, meminta kekuatan, supaya jika aku di Getsemani, aku tidak melarikan diri, aku tidak meninggalkan Yesus, aku mau tetap ikut Yesus. Apapun yang terjadi, kalaupun aku harus kehilangan nyawaku, kalaupun aku harus kehilangan pekerjaanku, kalaupun aku harus kehilangan masa depanku, aku akan tetap ikut Yesus. Aku tidak kuat, dagingku lemah, tapi aku akan terus meminta kepada Bapa supaya aku bertekun dan mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika aku di Getsemani, menjadi sebuah perenungan untuk kita. Selamat menikmati perenungan-perenungan yang akan membawa kita semakin mencintai Tuhan, semakin berdoa, karena kita tidak mampu, kita tidak kuat, iman kita akan tergoncang. Tapi jika kita meminta kekuatan dari Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Seperti Yesus yang diberi kekuatan dari sorga dan sanggup melewati, memasuki peristiwa yang menyakitkan itu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu,
urapi firman ini untuk menolong kami semua semakin menyelami, semakin memahami betapa kami ini lemah dan kami sangat butuh Tuhan. Melewati masa-masa sulit untuk kami terus melekat dengan Tuhan dalam doa-doa kami dan terus bergantung kepada Tuhan. Karena kami tidak mampu, tidak sanggup mengikut Yesus dengan kekuatan kami. Tolonglah kami, hamba-Mu bersama dengan murid-murid-Mu yang lain di tempat masing-masing, agar kami terus setia, tidak meninggalkan Engkau dan tidak melarikan diri. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.